Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'. Rabbis rohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ketua LP2 PP Muhammadiyah Mas Kuri yang berkenan ikut mengikuti acara daurah Timur Tengah ini, juga kepada Mudirul Ma'had Pontrenmu Al-Furqon Banjarmasin, Ustadz Murhan, dan semua Dewan Asatidahnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami bisa berbicara di depan antum semuanya. Jadi perlu saya sampaikan, kira-kira 10 tahun yang lalu saya kan sudah putar-putar ke pondok-pondok Muhammadiyah. Saya bisa menangkap ternyata animo alumni pesantren Muhammadiyah ke Timur Tengah relatif kecil. Dan ada juga yang karena didasari rasa pesimisme, kami cuma alumni pondok pesantren Muhammadiyah, apa kira-kira bisa diterima di Al-Azhar misalkan. Sehingga akhirnya kami pada saat itu dan teman-teman bersepakat bahwa untuk mengatasi masalah ini Muhammadiyah memang harus hadir, baik melalui Itmam maupun melalui LP2. Maka akhirnya pada saat itu kami Itmam Pusat bersama LP2 mengadakan semacam daurah Timur Tengah yang selama ini kita adakan di Jogja, di MPS Jogja, juga pernah di Musa Sragen. Kita minta pada saat itu supaya alumni terbaik dari semua pesantren Muhammadiyah bisa dikirim ke daurah Timur Tengah ini. Alhamdulillah insya Allah sudah 3 atau 4 kali kita mengadakan. Nanti ini ada Ustadz Syahman yang selaku penyelenggara dan penanggung jawab acara daurah Timur Tengah ini, nanti biar dijelaskan lebih rinci. Jadi memang kita ingin memberikan pembekalan gitu, dan juga memberikan semangat kepada para alumni pesantren Muhammadiyah kita untuk bernyali melanjutkan ke Timur Tengah. Dan pada saat itu memang ada semacam kesan terlalu instan gitu, hanya 5 atau 6 hari kemudian outputnya diharapkan nanti lolos testing Al-Azhar. Itu memang terkesan instan gitu. Maka akhirnya pada saat itu saya pernah datang ke pesantren-pesantren Muhammadiyah, dan misi utama saya pada saat itu adalah untuk bisa dipertemukan dengan kelas 6 baik aliyah maupun SMA, untuk kami beri motivasi agar mereka mau berlanjut ke Timur Tengah. Tidak perlu ragu-ragu, insya Allah ternyata selama ini juga banyak alumni pesantren kita yang walaupun istilahnya itu tanpa ada channel yang membawa, tapi ternyata ada juga yang lolos ke Mesir. Kita motivasi mereka. Bahkan pada saat itu kita sempat memberikan contoh-contoh soal masuk ke Al-Azhar juga ke Libya. Sebab Libya ini juga tidak kalah dengan Al-Azhar. Alumni Libya itu juga cukup bagus, kan itu universitas yang ada di Timur Tengah tapi ditempatkan di Indonesia. Kita tinggali mereka, kumpulan soal-soal masuk ke Al-Azhar dan kumpulan soal-soal masuk ke Libya. Dan pada saat itu kami sepulang dari banyak kunjungan ke pesantren-pesantren Muhammadiyah ini,
ternyata teman-teman usul gitu, Ustadz, ini harus ada langkah yang lebih khusus untuk sukses Timur Tengah ini. Langkah itu adalah pondok-pondok pesantren yang sudah mapan, punya kelas 6 SMA, kelas 6 aliyah, kita minta untuk mengirim satu kita tempatkan di Villa Tangmangu. Apa tujuannya? Untuk SK itu kan ada tembusan. Setiap pesantren supaya punya lembaga yang tertinggi dulu. Supaya setiap pesantren punya guru khusus pembimbing anak-anak yang memang ada minat ke Timur Tengah. Dan dalam rangka menyeragamkan langkah sharing pengalaman, maka guru-guru yang sudah ditunjuk secara khusus oleh pesantren menjadi pembimbing anak-anak yang memang ada keinginan ke Libya maupun ke Al-Azhar Mesir, itu kita undang ke Tangmangu. Dan responnya luar biasa. Responnya luar biasa. Ini untuk menghindari adanya kesan instan gitu. Dan pada saat itu memang kita sampaikan pada mereka, juga menukar pengalaman dari teman-teman ustadz, dan hasilnya juga luar biasa. Yang akhirnya disepakati bahwa sepulang dari Tangmangu, semua ustadz pembimbing harus mengadakan halakoh khusus untuk santri-santri, santriwati yang memang ada keinginan berlanjut ke Timur Tengah maupun ke Libya Jakarta. Kalau ada halakoh yang berjalan rutin seminggu sekali, dibimbing oleh ustadz pengasuh yang memang punya kompetensi untuk itu, saya yakin insya Allah ini jauh dari kesan instan. Dan Allah juga dengan adanya langkah-langkah ini, insya Allah ke depan kita semakin banyak berharap, dan realitas di lapangan memang begitu, semakin banyak anak-anak kita yang kemudian diterima di Al-Azhar Mesir maupun di Libya. Jadi, ikhwan fidin rahimakumullah, yang penting menurut kami, termasuk yang harus dilakukan oleh Pontrenmu Al-Furqon Banjarmasin ini adalah bagaimana sejumlah anak yang memang ada minat ke Timur Tengah maupun ke Libya dikumpulkan, kemudian dibina secara khusus minimal seminggu sekali melalui halakoh-halakoh. Insya Allah soal-soal, kumpulan soal dari Al-Azhar maupun kumpulan soal dari Libya, insya Allah masih ada, Seminggu sekali mereka diajak membahas soal-soal itu. Sehingga kalau sudah seperti ini, insya Allah tidak terkesan instan, dan nanti mungkin menjelang ujian di Mesir atau Libya, tetap kita adakan sebagai puncakna daurah Timur Tengah, yaitu supaya putra-putri terbaik alumni pesantren kita, karena itu bisa kita baca melalui halakoh mingguan itu, kita kirim ke Jogja atau kemana, dan nanti akan kita bina, dan itu tidak hanya semata-mata instan, tapi itu merupakan tindak lanjut dari pembinaan yang diadakan di masing-masing pesantren. Jadi artinya, kalau sudah ada halakoh di masing-masing pesantren, bukan berarti daurah Timur Tengah dan Libya yang Itmam Pusat dan LP2 selenggarakan, itu kemudian dihentikan. Itu kita jadikan sebagai puncak acara, sebagai persiapan kita untuk menuju ke Al-Azhar maupun ke Timur Tengah maupun ke yang lainnya. Ini yang saya minta betul nanti Ustadz Murhan, Ustadz Abdul Manaf, supaya betul-betul didata sejumlah anak kelas 3 SMA atau aliyah yang memang ada minat ke Timur Tengah, kemudian dibina secara khusus oleh ustadz yang sudah kita tunjuk, sehingga insya Allah nanti pada waktu daurah Timur Tengah sebagai puncak acara di Jogja, mereka sudah punya persiapan yang lebih matang, dan ini yang menjadi harapan kita bersama. Dan selagi saya juga selaku Ketua Itmam Pusat memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada pimpinan mudir pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang telah menginisiasi kegiatan seperti ini, dan nanti akan kita sampaikan kepada beberapa yang lain. Jadi insya Allah kalau ada kesungguhan, kami optimis angka anak kita yang kemudian diterima di Timur Tengah
insya Allah akan semakin meyakinkan. Ini aja yang kami sampaikan. Jadi monggo Ustadz Murhan, Ustadz Hilmanaf, ini ada pembinaan khusus seminggu sekali melalui halakoh-halakoh, dan nanti puncaknya menjelang masa-masa ujian Al-Azhar atau Libya, kita adakan daurah di insya Allah di Jogja lagi. Sekian, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.